Banyak pihak yang meragukan target penerimaan pajak dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang ditetapkan pemerintah sebesar 165 triliun rupiah. Pengamat ekonom Faisal Basri termasuk salah satu yang meragukan capaian tax amnesty tersebut. Menurut Faisal, target sebesar 165 triliun itu tidak akan tercapai. Karena itu Faisal menyarankan pemerintah lebih baik untuk memangkas anggaran yang tidak perlu guna menutupi kekurangan penerimaan negara dari pajak. Saat ini tugas berat mengumpulkan pajak dalam jumlah besar ada di pundak Sri Mulyani yang telah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro. Kepada Sri Mulyani, Presiden minta agar benar-benar berhasil menghimpun pajak termasuk dari program tax amnesty. Presiden minta agar tax amnesty tidak boleh gagal. Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati mengaku belum menyiapkan skenario menggenjot penerimaan pajak apabila target setoran dari program tax amnesty gagal mencapai 165 triliun rupiah. Artinya, penerimaan pajak akan mengalami kekurangan shortfall yang jauh lebih besar dari total target sekitar 1.244,7 triliun rupiah. Sri Mulyani menyatakan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan terus memantau pergerakan realisasi penerimaan negara setiap bulan, bahkan setiap pekan dan setiap hari. Namun pemerintah belum dapat menerawang perolehan pendapatan negara hingga akhir tahun. Tax amnesty merupakan amanat undang-undang yang sudah dibuat DPR. Program tax amnesty sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada awal Juli 2016 lalu. Ya, pemirsa, selamat malam. Hingga pekan ketiga bulan Agustus, total harta masuk peserta tax amnesty sebesar 3,75 triliun rupiah dari sekitar 341 hingga 344 wajib pajak. Kebanyakan orang pribadi dengan nilai uang tebusan sebesar 655 miliar rupiah. Padahal target pemerintah hingga Maret 2017 mencapai 165 triliun rupiah. Akankah target penerimaan APBN dari program tax amnesty akan terwujud? Antara lain untuk menambah pertumbuhan yang sempat tertekan akibat turunnya harga komoditas. Kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Mbak Eva Sundari, anggota Komisi 11 DPR dari PDIP. Mbak Eva, selamat malam. Lalu ada dua orang pengamat ekonomi, ada Mas Irwan Ariston Nafitupulu. Ini pengamat perpajakan, begitu ya. Selamat malam, Mas Ariston. Lalu kemudian ada Ibu Eni Sri Hartati, pengamat ekonomi dari Indef. Selamat malam, Bu Eni. Saya ingin minta komentar masing-masing mengenai apa yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini terkait dengan program tax amnesty. Kita kan sempat bertanya-tanya apakah Sri Mulyani masuk kabinet sudah setuju tidak dengan Jokowi begitu mengenai program tax amnesty. Tapi tadi sudah clear bahwa memang mendukung begitu. Tapi ada beberapa hal yang terus kemudian dibacanya jangan-jangan ini pesimis juga begitu karena sudah berjalan pekan ketiga ternyata pendapatan atau penerimaannya baru 3,75 triliun rupiah. Saya ingin minta pendapat Komisi 11 dulu. Kalau saya melihatnya Bu Sri Mulyani lebih kepada posisi yang beda dengan Menteri yang lalu ya, di mana tax amnesty ini sudah dimasukkan ke dalam RAPBN. Nah, artinya apa? Tidak mau ya harus terima. Iya, dan seperti ada persoalan seolah-olah apa ya, kalau bahasa Jawa itu jaga nih ya. Pengen ini menjadi faktor yang dianggap kelak pemasukan. Dan ini bahaya. Apalagi kemudian Bu Sri kan melihat penyusunan mulai APBNP dan RAPBN 2017 ini sama sekali nggak reliable, jadi dia bongkar dan seterusnya. Jadi beda dengan Menteri yang lama, dia anggap seolah-olah ini bonus saja. Kalau TA-nya berhasil syukur, nggak berhasil ya enggak. Jadi masih ada action cadangan. Jadi alat fiskalnya lebih kepada RAPBN dan APBNP-nya itu. Jadi dia bongkar dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya tidak bisa kemudian dianggap apakah dia satu setuju nggak setuju, karena dia harus setuju karena dia mau jadi menteri kan, kemudian mengamini dan juga menjalankan putusan-putusan politik sebelumnya. Nah, kedua, dia lebih fokus kepada pembenahan fiskal melalui APBN ini, dan menurut pendengaran saya sih termasuk nanti membongkar
semua polisi-polisi yang terkait dengan pajak ini, misalkan statement ini bahwa ini ketinggian ini target pajaknya yang di tahun lalu sampai tahun sekarang dan seterusnya. Tapi kalau kita fokus dulu ya segmen pertama ini mengenai bagaimana Bu Eva melihat sampai minggu ketiga, ketiga ini. Saya tadi sebelum kesini ngecek ke beberapa KPP ya, dan juga beberapa staf saya tanya, misalkan di Jawa Timur. Hari ini di Jawa Timur, di Mojokerto misalnya ada tren naik untuk penerimaan dari tax amnesty ini. Dan saya cek di Malang juga demikian trennya. Jadi malah optimis orang dalam yang ada di teman-teman di pajak ini. Optimis walaupun belum tentu sampai 165, tapi trennya naik. Jadi mungkin tidak skeptis beberapa pihak yang menyatakan nggak nyampe, misalkan Mas Faisal Bahri lah, itu nggak nyampe ke sana. Memang mungkin nggak sampai ke sana, tapi kalau saya melihat nada optimismenya teman-teman di internal pajak, tampaknya ya lumayan lah pendapatannya ini, walaupun tidak 165. Sebelum saya ke pengamat pajak, saya ke Bu Eni dulu. Bu Eni, bagaimana kalau Anda melihatnya di minggu ketiga masih ada 1 bulan lagi dengan denda yang minim ya, 2% dan 4%, begitu. Sementara posisinya sekarang di 3,75 triliun rupiah, begitu, dengan uang tebusannya sebesar 695. Jadi hartanya total 3,75 triliun rupiah. Ini sudah angka yang bagus, angka aman atau bagaimana? Ya. Barusan saya ngecek ke websitenya Dirjen Pajak ya, karena ini data yang paling valid menurut saya, karena ini yang dilaporkan tidak hanya day to day, tapi dari jam ke jam gitu kan. Nah terakhir memang tebusannya sudah 951 miliar. Naik dari 625 ya. Ini per beberapa menit yang lalu. Nah yang menarik cuman ini kalau kita lihat, dulu kan pemerintah berasumsi bahwa dana-dana masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri itu kan sampai 4.000 triliun, gitu kan. Nah, ternyata ini yang melakukan repatriasi ini baru 1,52 triliun. Jadi tidak ada hanya 1,5 triliun. Nah, deklarasi juga demikian. Deklarasi terbesar itu dari dalam negeri. Deklarasi yang 39,6 triliun tadi dari dalam negeri, dan dari luar negeri ini hanya 6 triliun. Jadi sangat artinya apa? Artinya apa? Jadi artinya pertama, kita akan berharap bahwa dengan adanya tax amnesty ini kita mengharap uang yang kembali. Nah ternyata jangankan repatriasi gitu kan, hanya sekedar deklarasi saja. Kan kita juga tahu ya bahwa aset mereka itu tidak mungkin semuanya liquid. Nah kalau langsung direpatriasi itu pasti yang liquid gitu kan ya, yang bentuknya apartemen, bentuknya aset-aset yang non liquid itu pasti tidak bisa segera untuk dilakukan repatriasi. Kita paham kalau 1 bulan, 2 bulan misalnya belum ada repatriasi yang tapi tidak dengan hanya deklarasi saja juga kecil. Iya, minimal kalau memang beretikat baik dan menyambut ini ada sambutan positif, pasti akan minimal melakukan deklarasi. Nah, deklarasi saja hanya 6 triliun, gitu kan. Nah, ini yang betul-betul harus dilakukan koreksi total dari program tax amnesty ini. Tidak hanya menyangkut apakah nanti target tebusan yang 165 triliun itu tercapai atau tidak. Kalau itu sudah minimal sudah mulai disadari oleh Bu Sri Mulyani dengan memangkas ya, bahkan mungkin istilahnya sampai mengamputasi anggaran kalau sampai 133 triliun itu kan lebih realistis, karena target 165 triliun itu saya hitung-hitungan kami 95% hampir tidak mungkin tercapai. Yang realistis targetnya sampai berapa untuk tax amnesty? Ya banyak hitungan ya, termasuk Bank Indonesia kan dari awal mengingatkan mungkin 50 triliun saja sudah syukur, alhamdulillah. Nah ini ternyata bukan 3 pekan loh Mbak, ini sudah 1 bulan lebih. 1 bulan lebih saja ini belum sampai 1 triliun. Untuk masuk ke APBN 2016 tentu nggak mungkin kita hitung sampai Desember, karena pertengahan Desember itu sudah close keuangan. Artinya yang dibutuhkan untuk membiayai APBNP 2016 itu minimal akhir November uang penerimaan ini harus masuk, termasuk yang dari tax amnesty ini. Artinya kita berhitung sekarang tinggal September, Oktober, November, 3 bulan. 3 bulan masih sisa 164 triliun sekian. Nggak mungkin. Baik, Pak Irwan, silakan. Kalau dari kacamata pajak seperti apa?
mungkin saya lebih tepatnya bukan pengamat pajak kali ya, Ya, pada ekonomi saja lah. silahkan. Kalau saya lihat begini, kelambatan di awal ini adalah satu hal yang wajar. Pertama, kita masih masa-masa liburan. Pertama bulan Juli itu kan masih bulan puasa ya, Lebaran. Terus Agustus itu masih musim summer, liburan summer. Jadi belum bereaksi itu khususnya yang di luar negeri, karena masih fase-fase liburan. Jadi mungkin biasanya setelah September itu kan orang balik dari musim liburan, dan kemungkinan saya menduga akan ada lonjakan di bulan September. Untuk yang deklarasi dari luar negeri. Dari luar gitu negeri, seperti itu. Lalu ini positive thinking, asasnya sangat positivisme. Saya selalu positive thinking. Lalu yang kedua adalah karena ini masih pengumumannya cukup cepat waktu itu ya dideklarasikannya undang-undang ini, butuh sosialisasi, sehingga ketika pemerintah melakukan sosialisasi di daerah itu dihadiri oleh begitu banyak orang yang tertarik ingin tahu, dan itu butuh waktu. Mereka harus yakin dulu bahwa ini memang bermanfaat buat mereka, memang ini aman, dan memang tidak ada pilihan lain kecuali declare saat ini. Karena setelah lewat masanya akan ada sanksi-sanksi yang kalau tidak salah 2017 ya Bu ya, Maret 2017 kan ya, habisnya kan. Setelah itu kan akan ada tindakan-tindakan tegas dari pemerintah. Ini yang harus terus disosialisasikan, diberikan kesempatan mereka untuk declare. Kalau saya masih optimis kalau masalah target 165 atau tidak, kita tidak perlu sampai ke sana lah ya. Yang penting terus berjuang terus, karena sosialisasikan ini supaya masyarakat mengerti bahwa ini adalah salah satu jalan untuk mengembalikan lagi ke titik nol, dalam artian mereka yang dulu punya masalah, baik disengaja atau tidak sengaja, seperti diputihkan. Itu dia, seperti diputihkan gitu. Banyak yang tidak percaya. Jangan-jangan ini dipeti eskan hanya untuk masa Jokowi saja begitu. Taruhlah 1 atau 2 periode seperti itu. Jangan-jangan nanti akan timbul masalah-masalah. Itu mungkin yang menjadi keengganan orang untuk kemudian melakukan deklarasi. Nanti ya Bu Eni, kita harus break dulu. Kita akan kembali saat lagi bersama di Pro dan Kontra.